Selamat datang di Capcay Cakap Skena bareng Gucai. Kali ini aku bareng Obo Avalon Theory. Selamat datang Obo di Yes. podcast ala kadar ini ya. Iya. Aman ya? Aman. Aman keren, ya? keren. Kayak mana ya? Awak sebenarnya ya baru mulai kan gua. Aman kali ya? Apa cerita? Gini Bo. Jadi kan aku kemarin baru dapat announce dari Dailyland. Oke. Avalon Theory jadi salah satu line up lokal untuk event festival salah satu yang terbesar di Medan nih, Yes, ya kan? Iya betul. Jadi pertanyaanku adalah, udah berapa lama Avalon Theory dibentuk? Oke. Sebenarnya kalau cerita Avalon Theory ini agak unik nih, Cai. Udah apa ceritain aja? Ya kan? Nah, jadi kan aku tuh sebenarnya udah agak lama vakum ngeband. Oke. Aku mulai vakum tuh mungkin di 2017 lah. Vakum, paling bantu-bantuin kawan-kawan. Selain vokal kan aku ya bisa lah main drum, nggak jago. Kan itu kan bantu-bantuin. Habis itu ada fase awal-awal Covid tuh 2020. Oke. Fase galau. Standar Nggak tahu lah mau namanya ngapain. lajang kan, Iya, lajang. Siap. Lagi galau, nggak tahu ngapain. Buat Band. bukan, masih buat lagu aku. Oh ngerjain Nulis lagu. lirik, baru-baru juga pandai main gitar tuh. Ya standar chord standar lah kan. C, G, A minor, E. C, G, A minor kan, D segala macam. Aku bawa lah ke kawan aku Bang Ari. Bang Ari yang Ringo Records. Aku bawa, Bang kayak mana nih, bisa nggak kita godok jadi lagu? Aku pengen arah musiknya seperti ini, aku bilang. Jadi kemarin itu referensi aku dashboard konvensional. Ya kan, aku bawa, ya udah gas. Jadi rekaman dulu nih. Baru bandnya ada. Ya kan, oke, rekaman aku dulu. Dan aku masih solo nih, Cai. As a soloist gitu. Aku recording, rilis lah itu lagu, barulah aku buat namanya. Aku nggak mau nama pribadi kan, ada yang nama kayak kau kan Gucai solo kan, Gucai namamu kan. Kalau di solo kan Anto. apalah kan gitu. Bapakku tuh. Karena ada juga orang yang Bapak ya? orang solo nama panggungnya ada gitu. Iya, betul. Aku mikir-mikir. Kayak siapa? Wai Bani Wai. Wai Bani Wai kalau di Medan kan ada si Romantic Echoes kalau yang di Jakarta. Scorpio. Scorpio kan itu. Aku buatlah namanya Avalon Theory. Oke. Kenapa namanya Avalon Theory? Ini lebih panjang lagi ceritanya. Enggak apa-apa, cerita aja. Aman. Oke. Kenapa namanya Avalon Theory? Jadi memang aku sudah mempersiapkan kenapa ini ada nama panggung. Aku udah bayangin ini bisa bakal jadi band, nggak solo. Oke. Makanya aku buat namanya Avalon Theory. Jadi kalau ini bakal jadi band, namanya udah nggak berubah lagi. Nah, kenapa namanya Avalon Theory? Yang pertama, Avalonnya itu aku ambil dari judul albumnya salah satu vokalis kesukaan aku, Siapa tuh? si Anthony Green. Anthony Green ini vokalis pertamanya Sausin. Oke. Dia keluar, habis itu dia solo. Nama album dia Avalon D. Avalon, nama album dia Avalon yang dia solo. Sekarang dia udah balik lagi ke Sausin. Avalon, aku cari tahu Avalonnya apa. Apa sih arti Avalon? Rupanya Avalon itu nama tempat pulau. Jadi kayak mitologi gitu. Mitologi pulau yang dimana kalau di mitologi UK, si Avalon ini tempat ditempatnya pedang Excalibur. Tahu. Pedang Excaliburnya si King Arthur. Udah, aku buat aja. Jadi aku nganggap si Avalon ini sebuah tempat wadah yang dimana aku kan imo nih, aku bawa imo nih. Aku pengen buat si Avalon ini jadi wadahnya kawan-kawan imo. Oh bisa bangkit lagi nih imo ini. Betul. Jadi Avalon itulah tempatnya kan gitu. Makanya aku buat Avalon teorinya Avalon lah gitu. Iya, karena kalau kita hitung-hitung band emo Medan itu, aku sampai sekarang malah kalau ditanya band emo Medan siapa ya? Bingung. Siapa ya? Bingung bener. Kalau ke post hardcore oke lah, aku tahu Din Sweet Panda. Iya. Ya kan? Kalau Betul. untuk emo ditanya siapa ya? Aku bahkan nggak bisa ngejawab itu gitu. Betul. Jadi menurut kau terbentuknya Avalon Theory di 2020? Pada akhirnya ada namanya di 2021 lah. 2021. Jadi Iya. menurut kau ini masuk tahun kedua? Masuk tahun kedua. Jadi udah berapa lagu yang diriliskan Avalon Theory sampai saat ini? Kalau lagu yang dirilis itu baru satu. Oke. Itu pun masih aku sendirian. Nah, ketika di 2022 aku dapat gigs yang full band. Nah, disitulah aku baru keluar lagi nih hasrat aku kayak dulu. Enaknya memang main full band. Aku ajak lah yang awalnya ngebantu, yang awalnya nggak adisional. Aku aja lah 2 orang, namanya si Jogi sama si Galuh. Dua-duanya main gitar. Jadi kondisi Avalon ini sekarang, Avalon Theory ini full band dengan personil 3 aja. Aku
Galuh dan Jogi. Sisanya masih adisional. Yang kemarin event klan yang di apa namanya? Alah. Monai? Bukan, di Focal Point itu si Kibo yang main bass. Vokal point si main bass, Ya. si Kiting. Kiting ya, Kiting Apricot ya. Apricot. Nah itu dia dibantu-bantu kawan-kawan dulu. Yang main Berarti dia yang bukan main personal bass, tetap? yang main bass si Kiting, yang main keyboard Takin Wai Bani Wai dibantu-bantu lah. Drummernya si ini dari Circle Pad ya gitu-gitulah. Comot-comot lah ya. Comot-comot bantu kawan-kawan lah. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga kalau memang mau comot-comot gitu kan ibaratnya mereka juga dapat pelarian untuk stress release kan. Ibaratnya mereka itu bosan nih ini bawaan band biasa pengen bawa yang lain nih gitu. Iya, Mereka dapat stress release, kau dapat Terbantu lah. terbantu sama-sama terbantu kan soal itu kan. Jadi setelah lagu yang pertama kalian yang kau rilis sendiri, udah ada nggak lagu yang udah dikerjain sebagai si band ini? Nah, kemarin tuh kan ketika ini daun lo agak terganggu, ya kan? Ketika aku masih solo, aku udah ada beberapa singleku buat ya solo imonya imo pop gitu. Second gitu. hand. Iya, kan iya, kalau aku begitu. Jadi setelah aku bentuk ulang lagi dengan konsep band, referensinya juga udah berbeda, ya itu aku rilis lah, nggak dikerjain, udah dibuang lah lagunya kan gitu. Jadi ini garap ulang lagi lagunya kan gitu. Jadi yang udah proses recording 2 lagu. Total jadi 3 lagu sama yang kemarin yang awal. Tapi ya itulah kalau nanti rilis, ya misalnya di Spotify gitu ya, pasti berbeda jauh lah. Karena kan yang awalnya itu aku solo, emo pop itu tadi. Kalau untuk yang ngerjain siapa? Apanya? Ringo Record tadi? Oh, itu di mana orang Ringo Record? Di sini dekat, di Jail House itu, Sesilau. Oh, mereka sekalian ada kayak manajemen gitu ya? Maksudnya? Ya, jatuhnya sekarang ada manajemen, ada record label. Kau salah satu part dari Ringo Record? Ya, aku dibantu nge-labelin aja, mereka label aku lah gitu. Tapi manajemen enggak. Ada juga band yang manajemennya di situ, recordnya di situ. Jadi kau dalam arti saat ini lagi proses 2 lagu itu udah sampai mana prosesnya? Udah track demo lah. Demo, jadi nanti tinggal take drum udah, take bass udah, gitar udah. Sebenarnya tinggal dikit lagi terakhir vokal aku. Oh, berarti tinggal di sana finishing sedikit baru ini kau take vokal. Yes. Selama 3 lagu yang udah dikerjain ini, proses untuk kreativitasnya menurut kau lebih enak mana? Kau selagi waktu ngerjain solo atau sebagai band? Sebenarnya di 3 lagu ini pun jatuhnya aku sendiri juga masih. Nah, kawan-kawan aku itu tinggal aku cekok aja gitu. Ini coba aku pengen dibuat seperti ini. Mereka coba buat, digodok, cocok, gas. Jadi basic proses kreatif awalnya memang dari aku dulu nih. Mau kemana arah musiknya, baru aku tinggal kasih tahu. Karena memang si dua personal aku yang lainnya betul-betul juga masih buta sama musik emo sebenarnya. Jadi mereka hitungannya memulai hal yang baru lah ya? Iya, agak PR memang. Kalau untuk ini, kan dari 3 lagu itu, 2-nya itu udah sempat dibawakan live atau enggak? Udah sempat. Berarti tinggal yang versi recording yang rilis. Kalau untuk versi live-nya sebenarnya udah dibawa aja sebenarnya. Udah dibawa. Oh, aku pikir kau tuh bakal ngebawa itu waktu Rilis. iya, aku rilis. Aku pikirnya kan seperti itu, ternyata enggak. Jadi ceritakanlah kau kenapa bisa jadi masuk ke Dailyland dengan lagunya belum banyak. Gak apa-apa, kau ceritakan aja lah apa yang membuat orang Dailyland itu tertarik sama Avalon Theory menurut kau. Sebenarnya kalau dari awal yang Dailyland pertama, aku juga udah tektokan sama Bang David. Oke. Ya kan. Habis itu cuman mereka suruh submit. Oke. Aku baru belum rilis bahkan lagu aku yang pertama. Iya, yang mau disubmit itu di Dailyland pertama. Udahlah nggak jadi kan. Jadi ketunda lah, tunggu adalah rilisan dulu gitu ya. Baru udah rilis. Kebetulan memang si Bang David kontak ke Ringo juga dulu. Ke Ringo nanya-nanya band yang standby lah, bisa main. Ringo ngasih beberapa list band yang ready, mereka naungi lah kita bilang gitu kan, ya termasuk si Avalon Theory tadi. Lalu ya karena itulah. Berarti perjuangannya memang kaunya submit dulu ya kan, bosannya? Ya awalnya disuruh submit untuk Dailyland pertama.
Habis itu dari Ringo sih, Bang David minta band-band Ringo lah. Ringo ngasih list bandnya, jadi yang keluar ada beberapa line up lah dari Ringo. Gitu ya. Jadi kalau menurut kau pribadi, lagu kau itu bakal kelar kapan dua itu? Range waktunya lah, apakah nanti itu bulan ini atau bulan depan atau berdekatan sama Di bulan 3 sih. bulan bulan 3. depan lah, insya Allah. Bulan 3 tuh untuk dua-duanya. Kayaknya satu dulu. Untuk satu lagi mungkin habis lebaran gitu. Iya. Ya apa sih, maksudnya kan kalau udah keluarkan lagu satu, kalau menurut aku promosikan aja dulu sampai habis apinya, baru nanti kau rilisin lagi gitu. Karena bisa jadi pun setelah single ini keluar, aku nggak ngerilis single lagi, langsung EP. Karena kontraknya juga aku EP sama Ringo nih. Oh gitu. Oh ya, silakan masuk nih Yantinya Capcay nih. Makasih. Kami manggilnya Yanto ya, apa ya? Makasih ya. Malam sama. Thank you, Kak. Iya, siap. Makasih buat OE yang udah support Yes, keren. Capcay. Udah ngasih kita lepas dahaga nih buat kawan-kawan yang pengen ngopi nyantai, bisa langsung datang ke OE Space. Jalan Semuara nomor 4, ada di Google Maps. Oke kawan-kawan ya. Sur. Sambil minum, enggak apa-apa, Gas. aman-aman. Ini di sini podcastnya raw kok. Raw ya. Raw. Kalau minta sambil merokok aja aku nggak larang. Oke. Jadi kalau perhitungan kau di bulan 3 rilisnya. Yes. Lagu yang menurut kau lebih suka mana, lagu yang dirilis pertama apa lagu rilis kedua ini? Atau malah lagu rilis ketiga nanti yang kau suka? Rilis kedua sih. Rilis kedua. Ini yang mau aku rilis ini kayaknya oke sih menurut aku. Ya nggak masalah, karena kau ketika kau menghasilkan sebuah karya itu sama dengan itu kayak anak kau memang harus membanggakan itu. Nggak ada ceritanya menurut aku, memang harus menurut kau gitu loh. Yes. Nggak bisa kau bantah cakap aku soal ini ya. Betul. Ya. Tapi Pemarah kan, videografer pemarah, kau jangan marah-marah kau. tapi nanti di salah satu lagu di EP aku ada nge-remake satu band emo Medan lama. Siapa tuh? Nama bandnya Serial for Suicide. Band kau tuh? Enggak dong, band orang, band kawan. Nggak gini, aku seingat aku kan, kau dulu pernah ngeband sebelum Apollon Theory kan? Apa nama bandnya? Yang mana? Terserah sebutinnya semuanya, kalau 5 sebutin. Kalau yang ya taruhlah genre ya, genre emo aku itu ya, itu adalah Security Angel. Itu dari 2006 Oke. sampai 2011 lah. Itu ngerilis satu EP juga. Nah, Kenapa nggak itu kau bangkitkan lagi? nggak ada lagi orangnya. Ya namanya aja kau pakai, kau izin. Kenapa nggak kau lakukan itu? Nah, menurutku namanya nggak keren gitu. Namanya masih SMP Kau kan? harus minta maaf sama kawan-kawan kau. Sorry ya guys, bilang gitu. Itu namanya dibuat kan kami SMP tuh. Kamu kan minta maaf sama kawan-kawan. Belum lebaran. Oh iya. Lagian aku nggak ada buat salah apa-apa. Langsung. Jadi Aku kalau salah minta maaf kok, aku slow. Jadi di era itu juga ada band emo namanya Serial for Suicide. Ya, menurut aku salah satu emo paling keren juga di Medan menurut Saat itu. Jadi ada satu lagu judulnya Tears in Suicide. Itu aku suka kali. Aku udah bilang sama vokalisnya. Dapat izin, dapat restu. Ya, aku remake lah. Mintalah liriknya aku bilang. Dia pun, aduh, aku udah lupa. Cobalah mana lagunya. Dia nggak tahu mau dengar lagu dari mana. Aku dapat lagunya dari Di SoundCloud. Reverb Nation. Nation. Kasih liriknya udah aku remake nih aku bilang. Oke. Berarti kau nggak, kalau kau bilang band pertama kau itu zaman SMP, kau ngerasain upload Reverb Nation? SoundCloud? Yalah, Ngerasain? MySpace ya. MySpace? Iya. Kalau untuk main di gigsnya? Main di gigs aku mulai gigs 2007. 2007. Iya. Oh gitu. Di 2007. Jadi kan yang kita kan kenal itu lebih kayak kau itu manggil kami untuk main di eventmu. Benar. Jadi saat ini kau salah satu jadi pegiat pembuat event di Medan. Ya salah. Nggak bisa kau bantah juga karena kau memang salah satu pegiat gitu kan. Pegiat, oke Ya, lah. kan kau Oke. mengerjakan kasarnya kau membuat event yang level kecil, level Yes, rendah. yes, iya. Intinya kau memberikan ruang untuk kawan-kawan untuk bermain gitu kan, untuk tampil segala macam. Di 106 kok ya? 106 production. 106 kan. Iya. Kemarin pertama buat di mana? Pertama di kok lupa aku namanya. Di Abdul Lubis tuh, 106 Locus nama. Iya lah, Kuskeden, sorry. di situ Kuskeden kan. Coffee, ya. Di situ baru yang kedua kau buat di Vokal Point. Vokal Point, yang ketiga kemarin kita buat di Rhapsody ya, yang kami main ya. Ya.
Gitu. Jadi sebenarnya Di SES juga ada sekali di SES. di sesnya. Kau nggak menurut aku nggak ada masalah kalau kamu mau mempromosikan kau tuh juga buat event atau ada sponsor memang mau nyari-nyari untuk bisa bikin acara ya nggak apa-apa gitu. Ya. Seperti itu kan. Jadi aku mau orang itu dapat relevansi sedikit walaupun nggak banyak dari kita kan. Ternyata Ubu selain vokalis dari band Avalonturi ternyata juga pegiat untuk event-event musik gitu. Jadi orang udah nggak pusing-pusing lagi nyari-nyari kayak gitu kan. Tuh. Jadi kalau menurut kau permainan kau itu ngikutin siapa? Kau pribadi ya bukan si band ya? Oh aku? Ya. Aku nih? Iya. Ya aku si Anthony Green itu. Sausin tadi ya? Iya. Satu orang aja untuk Yalah. Ya. Iya aku kalau secara stage act-nya segala macam dia sih. Cuman aku nggak bisa ngikutin karakter vokal dia kan melengking ya suaranya. kalau kau ngebahas ya. Ngebas. Kalau menurut kau si Avalon teorinya nyenggol kemana untuk band-bandnya? Kalau sekarang aku rada pengen nyenggol ke BMTH-nya lah. BMTH sekarang lah. Gitu. BMTH. BMTS sekarang lebih nyanyi kan? Kalau orang yang mana? Nyenggol Nyenggol orang dia bacol. suka. Nyenggol orang dia suka. Enggak, aku kemana aja masuk sebenarnya. Aku kan penyanyi pop. Alex the Calling. Alex the Calling. Aku Andika Kangen Band pun masuk aku. Poster Kangen Band aku besar di rumah tuh. Jadi memang kalau si Avalon ini pengen kuramu lah, kuformulakan ada BMTH-nya sama band post hardcore zaman dulunya kayak Fitch, The Used, Story of the Year, gitu-gitulah. Pengen digabung-gabung ke situ. Kenapa kau malah pengennya bandnya emo-emoan? Kenapa gini? Di mana ini kan terkenal hardcore-nya. Kenapa kau memilih post hardcore alias emo? Ya. Yang pertama itu musik yang kutemukan. Udah langsung jatuh cinta nih sama Iya, jadi memang di SMP kelas 1 kebetulan kan aku udah punya abang nih. Abang aku nih, aku SMP, dia SMA. Oke. Dia ngeband. Ngeband. Nama bandnya? Wah banyak lah, tak apa-apa. My Parent from Kingston, apa segala macam. Band gigs juga berarti? Sempat juga main-main di gigs, ya kan. Dan abang aku itu di 2006 itu memang nongkrongnya di Tomat juga. Tomat awal-awal, Tomat kan 2005 lahirnya. Awal-awal dia nongkrong di situ. Berarti kau regenerasi lah ya di situ ya, di Tomat ya? Regenerasi aku, karena aku pertama pun dibawa ke situ. Lama aku tak kemana melalang buana, balik lagi ke situ kan nongkrongnya. Gitu sih. Ya. Jadi abang aku lah yang memperkenalkan itu. Iya, dia pulang sekolah sama kawan-kawannya ber-CD, video klip band-band emo apa, dan memang di masanya emo kan lagi gitulah hype-nya kan. Betul. Dan aku langsung suka. Itulah aku buat band sama kawan-kawan SMP sekolah sampai itulah rilis EP. Nah 2011 karena kuliah, 2010 kan tamat sekolah kan masuk kuliah, pada mencar, ada yang ke Aceh, ada yang ke Bandung, sisa aku di Medan, cuman bertiga lah kami dari 6 personil, 3 di Medan. Vakum, nggak jalan, itulah udahlah bubar aja lah. Baru aku sempat buat band Britpop, indie pop, rock and roll. Sempat Semua juga. dicicip-cicipin lah ya. Iya. Mana tau ada yang nyangkut gitu kan. Tau nggak adanya batasan macam main game. Iya, tinggal betul. satu lagi jatahnya, tinggal Iya. ini gitu kan. Kalau misalkan kan kau tuh selain kau ngeband kan kau juga jadi IO gitu kan. Nah aku mau tahu 5 band lokal Medan yang kau lagi senang-senangnya. 5 band lokal Medan yang aku Lagi senang-senangnya. lagi senang-senang. Terserah mau senang rilisannya, senang aksi panggungnya, senang attitude-nya, terserah. Aktif nih, band aktif berarti? Bebas sepanjang kau dari awal bermusik sampai sekarang juga nggak apa-apa. Gitu ya? Jangan band aku kutumbuk kau. Nggak ada kau. Nggak ada yang cari aman. Aku nggak mau. Nanti dia tinggal 4 lagi, tinggal mikir 4 lagi. Aku nggak mau. Kutumbuk. Abis mati kamera aku hantam. Ya betul nggak main aman namanya. Iya, main aman lah dia. Ini ada tinggal 4 lagi. Oke, yang pertama aku Rumput, ada band dulu namanya Rumput. Genre? Dia kan. Genrenya stoner, heavy metal lah. Kayak sutai lah ya. Yes, mirip-mirip Sutai. Itu aku suka sih. Bukan karena kau dekat juga, memang aku suka. Ya nggak apa-apa. Intinya jangan kau sebut aku. Sikut kau. Karena kau tuh namanya cari aman. Karena nggak orang yang mendengar tidak dapat relevansi apa-apa. Ngapain Ya, nyebut aku? betul. Nah, jadi itu langsung di blacklist. Betul. Ya, jadi 4. Betul kan? Rumput. Oke, yang kedua. Hip hop boleh? Apa? Jiri. Nah, Oke, 86 sound system. Ya, jiri fundamental. Jirinya bukan 86 sound system, ya jiri aku. Ya, aku masih keke waktu kau bilang kan, ini siapa 86 sound system ini? Kok kayak penyewaan sound system? Ingat gak aku bilang gitu kan? Bang Jerry itu, serius lah. Iya, dia buat set DJ set kau bilang gitu kan.
Aduh, merasa bersalah aku ngomong kayak gitu. Aku pas kita jumpa Rhapsody aku bilang, "Bang, abang gara-gara nama abang kayak gitu aku jadi ini, gue kan jadi malu aku sama si Obo," aku bilang gitu kan. Aman lah pal katanya. Apa namanya sound system iya. Ya tapi lucu gitu loh namanya gitu. Oke, band ketiga. Band ketiga Solois juga nggak apa-apa. solois juga nggak apa-apa ya. Yang penting dia bermain musik di skena Wai Medan. Baniwa aku suka lah. Oke. Lumayan apalah dia ya. Ngasih warna baru menurut aku. Kemarin waktu jadi opening Cencuter dia bawa lagu ini ya, bawa lagu Rex Orange kan. Iya. Seru lah kalau Wai Baniwa. Fingerprint lah itu udah pasti. Nah, karena pagi aku pakai Enggak jadi juga. dari top of mind ya kan. Enggak. Kalau Fingerprint dari dulu ya, dari aku SMP kan kita udah ngeliat dia juga Iya, kan betul, gitu. Memang sadis sih menurut aku. Kasih panggungnya nggak pernah nanggung-nanggung ya. Iya. Sama yang terakhir itu ada The Cangis, udah nggak aktif lagi. Cuman kemarin sempat reuni itu di Dailyland, diajakin Bang David. The Cangis itu apa bilangnya? Ya rock and roll lah. Rock and roll. Garage rock gitulah. Jadi maksud aku supaya orang ketika dengar podcast kita ini, entah itu pendengar kau, entah pendengar aku gitu, atau pendengar random, jadi dia bisa ngecek, oh ternyata band Medan itu ada banyak gitu. Karena kan dari bintang tamu yang kuundang itu aku selalu minta 5 nama lokal musisi yang mereka tuh senang. Jadi aku nggak ngomongin yang di luar ya, aku tuh ngomongin lokal Medan. Ternyata lokal Medan ternyata banyak. Per orang 5, banyak juga ternyata. Betul. Aku pengen mencari relevansi yang kecil seperti itu tapi relevan. Betul. Bisa dicarinya, oh ternyata ini, oh dia suka sama ini vokalisnya tetanggaku loh gitu, ininya ini loh gitu. Makanya aku bilang, kau jangan nyebut namaku, nggak akan relevan jadinya. Ya. Ya itu sih 5 itu. Kalau untuk band nasional ada nggak yang kau suka? Nasional sekarang udah pasti Lonet Las. Oke. Itu juga yang pertama. Yas Budaya? Yas Budaya pertama kali aku. Ya. Jumpa imo-imo Indonesia itulah kan, imo lokal nasional Lonet Las. Berapa? Perlu berapa? Terserah, kalau memang dapat 5, kalau cuma dapat 3 Iya, yang lagi kau dengar di Spotify-mu nggak apa-apa, lagi Oh, gitu ya? YouTube-mu, ya nggak apa-apa. Kalau itu aku ada suka juga sama namanya 510. Iya Ya itu. kan? Tahu kali aku. Karena kalau emo 510 Kilmes yang baru kan. Iya, enggak 510 itu sih aku lebih ke situ lah. Asik lah menurut aku, musiknya asik. For Revenge juga For Revenge lah, standar lah ya. standar lah ya kan, untuk denger di kamar ya kan. Wajib For Revenge. Ada lagi? Apalagi aku kalau todong nanya gini jadi bingung. Tapi padahal kalau nggak ditodong ada aja. Ada aja yang didengar Iya kan? Iya, betul. Jadi selama kau berjalan di skena musik Medan ini, menurut kau skena Medan saat ini tuh kayak mana? Kalau ditanya saat ini lagi oke sih, lagi keren. Lagi keren. Lagi keren menurut aku, apalagi ya bisa dibilang lah keterlibatan para pejabat hari ini kayaknya ada kepeduliannya dikit. Kalau aku lihat ya, kalau main tahun baru kan gitu ya. Kau nyindir kan? Enggak nyindir loh. Bim, matikan sebentar biar sikit mata Bim. Enggak, artinya ada perbedaan memang, ada perbedaan. Mereka udah mulai mau manggil kita yang Ada lokal. ngelihat, ada perhatian. Jadi kan makin semangat nih, industrinya makin semangat. Jadi industrinya bangkit gitu ya. Iya. Kalau ini ya mungkin entah akunya kurang jauh mainnya ya. Bahkan saat ini skena-skena Medan saat ini solois malah lebih banyak sekarang. Sama banyak sama band. Menurut aku ya setara. Kalau dibilang setara kayaknya enggak juga sih, tapi mulai banyak. Mulai berani. Kalau Iya. dulu kan orang ketika dia mau membentuk band itu, aduh, maksudnya menghasilkan lagu itu dia nggak mau solo. Iya. Dia mau bentuknya band. Aku bilang sama kawan aku, kalau kau punya lagu, nggak usah pada bentuk band. Kalau rasa kau tuh, kau harus ngumpulin beberapa kepala lagi, ada ego yang harus tabrakan sama egomu. Dan menurut aku kan Cai, kenapa jadi banyak solois mulai nongol, mulai lahir, kemudahan mereka dan kecanggihan yang ada saat ini gitu. Iya. Mereka Rekaman juga dari ada handphone juga jago-jago, bisa, iya ada jago-jago, bisa buat musik sendiri, rekam, bisa kerilis kan. Betul. Jadi tengoklah di festival-festival sekarang udah banyak solois. Iya, ada banyak solois, betul. Kalau kita mundur-mundur lagi pensi segala macam, band semua nggak ada solois. Betul. Sekarang yang kemarin yang bareng sama kami ada Wai Baniwa ya kan, ada Scorpio pun juga sering-sering segala macam. Ya kan solo sebenarnya dia kan, cuman dia formatnya band. Tetap aja namanya kan solo. Iya. Kan seperti itu. Nah, jadi yang aku senang saat ini adalah kita tuh udah mulai ketemu yang gitu-gitu. Oh, ada Anjas kemarin. Anjas, ya betul. Arif Atur. Ripatur, Banyak gitu-gitu. memang. Jadi
aku mikirnya Medan ini udah mulai bervariasi dari segi bermusiknya, dari formatnya yang dulunya full band, sekarang udah ada yang solo gitu kan, yang gitu-gitu kan. Betul, Nah, betul. menurut kau dulu mas sekarang pasti lebih enak sekarang jadinya kan gitu kan. Salah satu promosi lebih gampang. Betul. Banyak mudahnya lah. Distribusi musik juga lebih gampang. Iya, ya kan? betul, iya. Gitu. Jadi kalau menurut kau apa kekurangan skena Medan saat ini, dan menurut kau apa solusi dari permasalahan itu? Menurut kau apa yang seharusnya Medan tuh gini gitu. Minus kita ngomongin tadi kan kita udah ngomongin positifnya nih dari distribusi yang mudah, terus ada beberapa orang yang memang udah jago untuk buat musiknya sendiri, terus untuk si panggung juga udah nerima solois untuk main di eventnya gitu. Nah menurut kau apa minus di skena kita ini? Kalau menurut aku, ini aku bukan apa lah ya, nanti disangka macam betul pula. Cuman ya Nah, menurut apa namanya opini gitu. opini ya kan. Ya ini opini lah. Opini kan. kau kan juga tidak harus kami ikuti. Betul. Tapi kau harus beropini juga kan. Iya, Jadi iya, kami betul. mikir oh iya yang dibilang sama Obo itu ada benarnya. Ya. Walaupun tidak sepenuhnya benar tapi tidak sepenuhnya salah. Iya betul. Nah, Itulah opini tadi. Itu opini tadi gitu. Aku mau mendengar opini seperti itu. Jadi mungkin itu bisa membuat aku oh ini ada yang pengen ku tambahin dari opini Obo, ini ada yang pengen ku kurangin. Nah, seperti itu sih. Kalau menurut aku ya, kalau dari beberapa kali aku nongkrong di beberapa skena, silaturahmi skenanya masih kurang nih. Contoh misalnya ada skena A, tongkrongan lah kita bilang ya, tongkrongan A, tongkrongan B, yang dimana mereka menggaungi musik berbeda-beda, ada band yang berbeda-beda, tapi masih belum saling melintasi nih. Silaturahminya ya udah mereka di situ-situ aja, satu sini ya. Kalau kayak kau lah, kau kan banyak nongkrong di mana-mana kan gitu. Ya kalau aku kan memang tuntutan kerjaan juga harus keliling-keliling. Iya Jadi sih. ibaratnya mau nggak mau 5 menit di sini, 5 menit di sana, 5 menit di sini gitu. Karena nongkrong. Nah, Nongkrong banget. artinya orang kayak kau ini harus diperbanyak sebenarnya kan gitu. Iya karena gini Bim, kalau aku tidak nak nongkrong, tidak jadi podcast kita ini Bim. Orang-orang banyak cakap kayak aku tuh memang harus ada wadahnya kan, harus ada tempat penampungnya. Iya kalau bisa itulah sih. Kalau aku sih dari dulu nengoknya mereka satu sini. Memang kalau ada acara memang band dari sini dipanggil, band dari sini dipanggil. Tapi habis itu udah gitu. Iya, udah gitu kalau aku nangkep nih apa yang kau bilang tuh lebih kayak misalkan nanti band si A main, penontonnya si A aja. Ya. Penonton si B ini gini. Jadi acara tuh kelihatan kayak baling gitu, tidak menyatu dia. Kalau seandainya si pendengar ini, oh ternyata orang ini satu tongkrongan, udah nggak apa-apa lah, join aja lah Iya. gitu-gitu. Aku ngerasain itu beberapa panggung Senogarpu ke belakang itu, aku mikir, loh, udahlah tetap ini aja. Hai, masuk lagi dia mamamnya. Servis Makasih banyak ya. Aduh segan kali ya Wak sama OIO ini. Baik, OIO Wak. Jangan lupa datang ke OIO ya guys, Jalan Seimuara nomor 4. Wajib. Tempatnya juga slow ya, chill ya. Chill, nyantai ya kan. Jadi menurut kau kita kalau untuk tongkrongan masih ini ya, masih terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah. Sebenarnya terpisah wajar. Memang iya wajar. Cuman ya itu harusnya udah nggak usah ada saling sungkan. Mau main ke sana, mau main sini. Ayolah gitu kan. Ngapain lagi? Males kan kesana yuk. Ya kan masih ada gitu kita main. Males ada gitu-gitunya. Kalau aku sih Nongkrong ke tomatnya masuk, mau Iya. nongkrong ke tempat Happen Well masuk, mau Domain nongkrong- masuk. domain masuk, Itu nongkrong ke kemana-mana. ini pun masuk, ke apa namanya, ke tangga masuk, ke sini masuk gitu kan. Karena memang kalau aku pribadi aku nggak punya circle. Circleku adalah diriku sendiri. Iya. Jadi aku nggak harus nunggu kayak Bim, ayo kita kesini, Bim ayo kita kesini. Nah, aku nggak nungguin itu. Betul dia makanya. Lebih kayak apa? Kemana aja aku fleksibel. Jadi Makanya aku bilang orang kayak kau harus diperbanyak. karena kayak aku bilang tadi, karena tuntutan kerja juga memang membuat aku tuh harus kunjungan kemana-mana. Di setiap kunjunganku ternyata ada kawan. Betul. Jadi nggak mungkin aku nggak membawa dia cakap. Siapa aku gitu loh? Kenapa aku ketemu dia nggak baca kamu nggak duduk gitu? Aku mempantangkan diri. Misalkan aku nih ketemu kau di sini, minimal tuh aku duduk sama kau 5 menit. Iya. Minimal nanya kabar kau kayak mana, apa kegiatan kau segala macam. Hal-hal sepele seperti itu gitu kan. Laki-laki kan kurang kawan bercakapnya. Betul. Aku gini Bim, ini aku nggak tahu ya menurut orang-orang kayak mana. Aku tuh suka meluk orang, Belum ya? meluk serius aku, terutama laki-laki ya.
Penyentuh lo ya. Touchy. Berapa kali aku apa kan? Bilang makasih. Gini Bim, aku nganggapnya kita laki-laki kalau enggak, kita kan untuk kawan cerita tuh kan kurang Bim. Dalam arti kayak kita ada masalah gitu. Enggak mungkin kita, aku ada masalah gini gitu kan. Ya. Ternyata dari sebagian dari kita ternyata satu pelukan itu meringankan sedikit masalah itu Bim. Walaupun tidak secara omongan yang dibilang gitu ya. Aku mikirnya kayak aku kayak dibantu Bima gini kan. Aku peluk Bima, Bim, makasih banyak ya Bim segala macam gitu. Aku Nggak pernah ya, boy. yang kemarin? Jangan. Oh malu kok, malu. Maksudnya kayak gitu. Aku lebih kayak pengen ada energi positif yang bisa aku transfer gitu kan. Walaupun aku nggak bisa transfer duit gitu. Itulah bisa aku transfer kan gitu kan. Kalau menurut aku solusinya adalah orang-orang kayak kita udah nongkrong aja gitu. Iyalah. Ada si Anu, ada si itu. Ibaratnya mungkin kita agak sensi karena kita belum kenal. Ya. Bisa jadi setelah kita kenal, oh ternyata orangnya gini. Karena menurut aku masih ada lah ya. Aku nggak tahu. Mungkin oknum lah beberapa orang ya mungkin di skena yang nggak kenal tapi udah benci. Menurutku ada tuh. Dia baru ngeliat, nggak suka. Padahal dia nggak kenal nih. Tapi dia udah nggak suka aja ngelihatnya gitu. Dah apa salahnya kan gitu. Kayaknya orang ke aku banyak gitu. Ay, cai. Ya Bim ya banyak Bim ya. Bima banyak gitu. Kok nodong aku? Nah itu yang kan nggak boleh juga kan gitu. Mending nggak usah benci ya udah, kalau nggak kenal aja kan gitu, biasa-biasa aja ya kan. Makanya kalau nggak kenal ya harusnya kenalan lah. Iya. Jadi nambah relasi, nambah perkawanan, nambah apa lagi yang tambah itulah itulah Iya, gitu kan. nanti pas ditanya kenapa nggak suka sama dia, nggak tahu, nggak suka aja. Kan aneh kan, alasannya pun nggak jelas kan gitu. Aku membiasakan diri ketika aku tidak menyukai sesuatu, tidak menyukai seseorang itu aku harus punya alasan nih. Iya. Aku kuajarin istriku kayak mana, jangan nggak suka sama orang tanpa kita tahu kayak mana. Contoh lah misal, walaupun kayak aku nih, aku gak kenal sama kau, terus aku punya alasan nggak suka, kenapa? Pas nengok sendok garpu, arogan kali gaya mainnya, tahap apa segala macam. Ya pas turun kan berkawan. Itu gitulah, kan kurang lebih misalnya, ada alasannya. Kan gitu. Harus ada alasannya, harus ada dasarnya ya. Iya. Oke, Obo, makasih banyak udah datang di Capcay. Semoga sukses. Upload teori, semoga sukses. Thank you Gucai, Bima. Sukses buat apa? Capcay ya. Capcay. Oke. Sekali lagi makasih juga buat Oyo yang udah support Capcay. Di balik layar ada Bima Arman. Yes. Makasih banyak Bim. Kok ada armannya? Oh ya, nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.